Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dengan Ryan Filbert dapat kembali menyapa Anda di Analisa Pasar untuk hari Rabu edisi tanggal 22 Juli di tahun 2020. Bagaimana kabar Anda sepanjang satu minggu terakhir? Dan sepertinya bila melihat dari kondisi pasar, bila Anda adalah pelaku pasar modal, maka seperti apa yang sudah kita bicarakan di minggu sebelumnya, bahwa indeks harga saham gabungan sebenarnya cenderung relatif bergerak datar dan kita dalam posisi memang relatif bergerak dengan rentang yang kurang lebih mirip. Kenapa? Karena level pada penutupan hari ini kembali tidak bergerak terlalu banyak, yaitu di level 0,09% dari sudut pandang pelemahan dalam satu hari, ditutup di level 5.110 atau mengalami pelemahan 4,522 poin. Dan kalau dari satu minggu terakhir, rentang pergerakan kita pada level 5.033 sampai dengan pergerakan kemarin di level 5.138. Nah, kalau kita coba lihat secara kinerja satu bulan, kita mengalami penguatan sebesar 2,93%, dan pada satu bulan terakhir kita berada dalam rentang 4.862 sampai 5.142, di mana pada hari ini terjadi net foreign sale pada seluruh market 218 miliar, dan untuk satu minggu 346 miliar, dan untuk kinerja satu bulan terjadi net foreign sale sebesar 3,84 triliun. Mari kita bergeser sedikit dari indeks harga saham gabungan. Mari kita baca dari sudut pandang pergerakan nilai mata uang. Mata uang kita pada saat ini pada level 14.573 mengalami penguatan pada hari ini, dan dalam satu minggu kita dalam posisi cukup kuat, dan pada hari ini pada posisi yang paling kuat bahkan. Setelah pada tanggal 20 Juli kita sempat mencapai level pelemahan 14.790. Dan bagaimana dengan satu bulan? Dalam satu bulan kita masih dalam rentang pergerakan yang cenderung melemah. Karena apa? Karena dalam satu bulan pergerakan mata uang kita dari 14.130 sampai dengan perdagangan tanggal 20 Juli kemarin kita sampai dengan level 14.790. Jadi kalau pada hari ini 14.638, artinya dekat sekali dengan titik tertinggi untuk pelemahan mata uang kita. Oke, kita akan geser ke komoditi. Nah, kalau komoditi ini agak beda senyumnya rasanya. Kenapa? Karena emas, gold, atau yang biasa disebut dengan XAU USD, ini mencapai level 1865,18 titik tertingginya, dan itu pun terjadi pada pergerakan satu hari ini. Dan kita telah mengalami kenaikan dari awal minggu itu bergerak dari kisaran 1.800 hingga mencapai pergerakan hari ini di 1.865. Pergerakan ini juga diiringi dengan pergerakan silver, di mana silver mengalami penguatan secara signifikan dari pergerakan hanya berada pada kisaran level 18,9 sampai dengan 19, langsung mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut. Jadi Senin, Selasa, Rabu nyes langsung naik sampai dengan level 22,795 per troy ounce. Jadi, tertinggal ini justru. Kita bisa geser ke digital asset seperti cryptocurrency, yaitu Bitcoin dan Ethereum, di mana Bitcoin juga terapresiasi mengikuti pola pergerakan emas, tapi penguatannya baru terjadi selama 2 hari terakhir, dan pada pergerakan kemarin Bitcoin kembali mencoba meraih level resistennya, yaitu pada kisaran level 1.395 per Bitcoin. Dan untuk Ethereum pada pergerakannya justru memiliki pola penguatan juga yang lebih besar range-nya, dengan titik tertinggi berada pada level pergerakan kemarin di 246,33.
untuk pergerakan maksimumnya. Jadi terlihat sekali ada pergerakan pada komoditi dan digital asset yang cukup signifikan dalam 3 hari terakhir. Hal ini menurut saya tidak selalu menjadi kabar baik, gimana saya selalu sharing kepada Anda semua, smart listeners dan juga sahabat sonora, bahwa pergerakan emas memberikan indikasi bahwa sedang terjadi ketidakpastian global yang kembali naik lagi. Karena sebelumnya kita sudah mengalami kenaikan dari semenjak bulan Maret, dan dengan kenaikan secara terus-menerus, biasanya safe haven ataupun komoditi seperti emas ini justru akan diserbu ketika ketidakpastian global kembali menjadi isu utama. Nah, apa yang akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, bahwa di beberapa hari terakhir ini ada yang ramai di sosial media. Tentunya kalau di industri keuangan, teman-teman yang catch up dengan dunia investasi dan keuangan, di mana ada financial planner yang cukup heboh dalam anak muda. Ini ternyata terindikasi merugikan kliennya karena rekomendasi dan juga pemilihan saham yang dipilihnya itu pertama tidak sesuai dengan kesepakatan si kliennya, dan juga menjadi pertanyaan ketika seorang financial planner, sebuah perusahaan financial planner boleh merekomendasikan bahkan mengelola uang. Hal ini sebenarnya pernah terjadi dalam beberapa kali kejadian, dan tentunya akan selalu menjadi masalah ketika dalam keadaan rugi, karena kalau dalam keadaan untung semua tidak pernah ada yang ribut, tapi ketika rugi pasti ada yang ribut. Saya perlu ceritakan sedikit bahwa profesi itu ada kode etiknya, dan tentunya financial planner yang memang tersertifikasi itu juga memiliki kode etik di mana seharusnya tidak boleh merekomendasikan dan memilihkan produk, hanya boleh melakukan perencanaan keuangan. Loh Ryan, sebenarnya apa definisi dari merencanakan keuangan? Merencanakan keuangan itu adalah menghitung, mengukur kesehatan seseorang dalam kondisi hari ini, disebut dengan financial check-up. Dan tentunya sebenarnya tidak perlu menjadi seorang financial planner kalau Anda mau melakukan financial check-up secara mandiri. Caranya sangat sederhana, bahkan pada beberapa kali siaran ketika ada pertanyaan terkait hal itu juga sudah saya kemukakan. Caranya adalah Anda melakukan penghitungan terhadap pengeluaran dan pendapatan Anda. Yang bagus adalah pengeluaran lebih kecil dari pendapatan. Yang repot adalah pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Yang segera akan repot adalah ketika pengeluaran sama dengan pendapatan. Loh kok sama dengan itu repot? Repot. Karena apa? Karena pendapatan itu biasanya naiknya lebih kecil daripada pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi akan repot di kemudian hari juga. Nah, lalu ketika kita sudah melakukan financial check up, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan ke depan agar keuangan kita terencana untuk masa kini dan masa yang akan datang. Financial check-up itu untuk melihat apakah kita sakit dan sehat secara keuangan. Setelah kita tahu kita sakit, maka kita harus mengarahkan diri ke yang sehat. Ketika kita tahu kita sehat, maka kita harus juga sehat bukan hari ini untuk sehat masa depan. Sehat masa depan itu adalah terkait dengan yang namanya perencanaan investasi. Atas apa perencanaan investasi? Atas uang kita, dan juga apa atas biaya-biaya di kemudian hari yang kita perlukan. Sebenarnya pekerjaannya as simple as that. Dan tidak boleh merujuk kepada misal, akhirnya kita mendapati bahwa saya membutuhkan uang untuk 5 tahun ke depan untuk biaya sekolah anak saya. Yang hari ini 100 juta, ternyata untuk biaya masuk sekolah anak saya 5 tahun lagi adalah 500 juta. Masuk akal, bisa saja terjadi dengan suatu benchmark tertentu. Dan setelah 500 juta itu kita harus patahkan dengan apa? Dengan investasi. Berapa persentasenya yang masuk akal untuk dikejar? Setelah kita bisa mendapatkan persentase yang masuk akal, maka kita akan masuk ke kendaraan. Kendaraan apa yang masuk akal untuk mengejar persentase tersebut? Oh, let's say kita bicara saham. Let's say kita reksadana saham. Dan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena proses perencanaan keuangan sudah selesai. Kalau misalnya masuk ke dalam pemilihan instrumennya secara produk to produk, reksadana A atau reksadana saham B atau reksadana saham C, nah itu sebenarnya sudah tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah bagian dari merekomendasikan. Dalam merekomendasikan itu ada sesuatu kode etik yang harus diambil.
kalau misalnya masuk ke dalam pemilihan produknya, itu sebenarnya sudah menyerempet-nyerempet sebagai suatu sertifikasi lain atau izin lain yang disebut dengan penasihat. Izin penasihat investasi. Nah, izin penasihat investasi itu boleh merekomendasikan instrumen. Dan yang terindikasi lebih terkait dengan aturan ini yang ada di OJK, untuk penasihat investasi, mereka juga harus melapor ke OJK, mereka juga harus mengikuti aturannya, ada POJK-nya, dan juga mereka harus ada definisinya biasanya dibayar atau seperti apa, itu juga ada aturannya. Jadi, jangan sampai berpikir ini adalah dokter segala dokter. Ilmunya semua harus ada. Kenapa? Karena ketika terjadi suatu dispute, itu akan jadi masalah selalu karena ya sama seperti orang nyetir mobil, bisa sih nyetir mobil, tapi ketika dia nyetir mobil dan dia terjadi kecelakaan, maka ketika pergi ke polisi sekalipun, walaupun dia bilang bahwa saya ini nyetir mobil memang nggak pernah pakai SIM sudah 20 tahun, tetap kamu salah. Kok kamu salah? Loh iya, karena kamu harusnya punya surat izin mengemudi. Udah selesai surat izin mengemudi, tanya lagi, kamu punya SIM, punya STNK nggak? Oh nggak punya, ini mobilnya bodong ya, tambah parah lagi gitu. Jadi itulah yang penting, memang hal ini menjadi remeh ketika tidak terjadi sesuatu. Tapi ketika terjadi sesuatu, maka yang akan kita bicarakan, yang akan kita berdebatkan adalah legal standing-nya. So, bila Anda pada hari ini mulai merasa Anda yang menjadi pelaku dalam perencanaan keuangan dan sudah mulai menyalahi, mari dalam kondisi yang sedang tidak kondusif ini kembali ke profesi kita masing-masing dengan mengikuti kode etik. Dan juga bagi Anda smart listener dan juga sahabat Sonora, bila Anda menggunakan jasa-jasa seperti ini, Anda juga harus tahu kode etik apa, dan jangan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang akhirnya menyalahi dari apa yang mereka harus lakukan kepada Anda. Kita akan lanjut di sesi kedua. Saya punya narasumber yang keren sekali, tapi kita akan bergeser ke pinjaman online atau peer-to-peer lending. Seperti apa? Kita akan lanjut di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore smart listeners, dimanapun Anda berada, saya kembali menyapa Anda di sesi kedua untuk analisa pasar. Bagi Anda yang baru saja bergabung dan juga mungkin sudah biasa untuk mengikuti analisa pasar, pada sore hari ini kita sudah saya informasikan bahwa di sesi pertama, di sesi kedua ini saya akan banyak ngobrol mengenai pinjaman online atau yang sering disebut dengan peer-to-peer lending. Dan di sore hari ini saya sudah tersambung dengan salah satu perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan kita sekarang sudah bersama Pak Erik, Direktur dari BBX Fintech. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Pak Ryan dan smart listener. Iya Pak, thank you sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Ya, Pak Erik, sebenarnya banyak juga di masyarakat pada saat ini yang belum mengetahui apa itu pertama peer-to-peer lending. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya peer-to-peer lending itu seperti apa Pak Erik? Ya, Pak Ryan, peer-to-peer lending sebenarnya adalah layaknya seperti sebuah platform yang mempertemukan antara pemilik dana atau pendana, atau kita sebut juga lender, dengan peminjam atau borrower. Jadi kita posisinya adalah di tengah, yaitu platform yang mempertemukan antara pendana dengan peminjam. Oke. Jadi apa yang membedakan ya kalau misalnya kita pergi ke bank, kan kita juga bisa pinjam uang. Kita bisa pergi mungkin pakai menggunakan ini ya, KTA ya, kredit tanpa agunan gitu ya. Apa yang kira-kira membedakan kalau dengan platform seperti BBX Fintech untuk peer-to-peer lending gitu Pak? Ya, tentunya karena kita peer-to-peer lending berbasis digital, pasti yang kita bisa tawarkan adalah kecepatan ya. Oke. Kecepatan dari segi akses peminjam untuk meminjam dana itu, mereka nggak harus datang ke tempat atau
mereka harus pergi, cukup dari gadget mereka, cukup dari aplikasi, mereka bisa mengajukan pengajuan dana, dan prosesnya itu juga maksimal 1 kali 24 jam dana bisa cair. Oh, oke. Jadi benar-benar cepat dan mudah serta berbasis aplikasi gitu ya. Makanya agak berbeda dengan industri keuangan yang hari ini juga sama-sama terdaftar di OJK. Nah, kalau berbicara ngomong-ngomong dengan terdaftar di OJK, Pak Erik, di minggu lalu kebetulan saya juga mengundang di Smart FM ini untuk siaran, yaitu Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, terkait dengan investasi-investasi bodong, dan juga ada juga yang disebutkan sebagai peer-to-peer lending atau pinjol ilegal. Sebenarnya apa yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal sih, Pak Erik? Ya, jadi kalau pinjol ilegal, ya itu pasti satu, dia tidak terdaftar di OJK maupun di Asosiasi Fintech Indonesia, sehingga mereka juga tidak menuruti aturan-aturan yang ada yang diatur oleh OJK, ya, seperti misalkan untuk akses data. Ya, akses data itu kan OJK hanya memperbolehkan kamera, mikrofon, dan location. Nah, kalau mungkin di pinjol ilegal itu bisa saja mereka mengakses kontak kita, storage kita. Nah, itu yang membedakan. Yang kedua, dari segi suku bunga pinjaman juga, kalau ilegal itu kan tidak diatur ya. Jadi dia bisa mengenakan pinjaman yang bunga pinjaman yang sangat tinggi sekali. Sedangkan kalau yang diatur oleh OJK kan tidak boleh melebihi 0,8% per hari yang diatur oleh asosiasi. Baik. Jadi kalau saya boleh berikan bold dan menyederhanakan, itu adalah yang namanya pinjaman ilegal itu tidak diatur, dan yang kedua adalah pinjaman ilegal itu jangan-jangan bunganya mencekik leher lah, seperti itu kali ya. Ya, boleh dibilang gitu. Baik. Oke. Jadi suatu hal yang bagus juga ketika kita membutuhkan uang, ternyata kita bisa mengakses dengan berbagai macam opsi pada hari ini yang lebih cepat dan lebih mudah dengan mengakses kepada peer-to-peer lending gitu ya. Sebenarnya ada kata-kata juga di masyarakat bahwa peer-to-peer lending atau pinjaman online ini ternyata ada beberapa kategori lah. Tidak seluruh peer-to-peer lending melayani pinjaman dengan klasifikasi tertentu. Misalkan ada yang pinjamannya berhubungan dengan modal kerja. Lalu juga ada yang pinjamannya terkait dengan kebutuhan konsumtif ataupun dana talangan. Nah, sebenarnya kalau kayak BBX Fintech sendiri, apakah melayani segala jenis model pinjaman atau memang ada klasifikasi tertentu yang lebih spesialis lah, boleh dibilang kalau restoran? Nah, kira-kira gimana tuh Pak Erik? Ya, kalau di BBX Fintech sendiri kita sekarang fokus di dua segmen, yaitu productive loan dan consumptive loan. Ya. Nah, productive loan ini ya tentunya kita memberikan pinjaman kepada para pemilik usaha atau UMKM. Nah, kalau di BBX Fintech sendiri kita khusus ke warung-warung kelontong, karena di dalam BBX Fintech sendiri kan ada kita punya grup BBX itu, kita ada startup namanya Warok. Mereka membina warung-warung kelontong di Jabodetabek. Nah, sehingga kita bisa saat ini kita bermitra dengan Warok untuk penyaluran pinjaman tersebut khusus untuk produktif. Sedangkan untuk cash loan-nya atau konsumtifnya, kita memberikan pinjaman selain ke pihak luar atau umum, kita juga memberikan pinjaman kepada Mayapada Group, karena kita merupakan afiliasi juga dari Mayapada, sehingga kita bisa memberikan pinjaman kepada karyawan-karyawan grup Mayapada maupun karyawan-karyawan yang terafiliasi dengan grup Mayapada. Baik. Berarti boleh saya simpulkan bahwa setiap perusahaan peer-to-peer ataupun pinjaman online itu pasti memiliki sebuah strategi yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti kita harus bahas nih, ada satu yang tertahan yang saya mau tanyakan adalah kan yang namanya peer-to-peer itu kan adalah perusahaan ini kan pemain tengah nih, kalau saya tidak salah ya. Artinya kan tidak boleh meminjamkan uang ataupun meminjam dong. Harus mempertemukan antara orang yang mau minjam dan orang yang mau meminjamkan. Nah, berarti
ada dari dua sisi. Kira-kira nanti yang mau saya tanyakan adalah dari sudut pandang orang yang mau meminjamkan, Pak Erik. Kan berarti orang yang mau meminjamkan pasti mungkin memiliki suatu resiko tersendiri. Misal, yang namanya orang nggak minjam kan mungkin nggak bayar. Ataupun ya seperti apa sih cara menanggulangi kemungkinan biar orang itu nggak ya tetap bayar lancar? Ada jurus mautnya kah? Cara menilainya? Lalu apakah sampai saat ini juga ada hal-hal yang terkait seperti itu yang bisa diceritakan kepada smart listeners dan juga sahabat Sonora di sore hari ini. Nah, kita mungkin tahan sebentar untuk penjelasannya, Pak Erik. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Saya mau mengingatkan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora, setiap sore di Analisa Pasar setiap hari Rabu, saya selalu membagikan buku The Secret Property Investment dan juga belajar investasi selama 30 hari dari saya secara gratis. Silakan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone serta kota domisili Anda ke 0812 11 12 959 dengan subjeknya jangan lupa AP atau analisa pasar. Kita akan lanjut di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, selamat bergabung kembali di Analisa Pasar pada sesi ketiga. Masih bersama dengan saya Ryan Filbert dan pada sore hari ini saya ditemani oleh Pak Erik sebagai salah satu direktur dari perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bernama BBX Fintech. Nah, mungkin bila Anda tertinggal sepanjang sesi kedua, tadi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak terkait dengan bagaimana cara membedakan dan apa yang membedakan dari pinjaman online ataupun peer-to-peer ilegal dengan peer-to-peer yang diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita akan lanjut di sesi ini, Pak Erik. Jadi, pertanyaannya tadi sempat saya sudah kemukakan di akhir sesi kedua. Saya ingin sekali mendapatkan suatu gambaran bahwa bagaimana sih sampai ada orang yang berani meminjamkan uangnya di BBX Fintech, di peer-to-peer lending yang dikelola oleh Bapak, itu dia merasa aman bahwa uangnya itu nggak hilang karena uangnya misalnya orang yang dipinjam itu bablas, kabur gitu kan, bisa jadi kan seperti itu ya. Kan apalagi ini online, nggak ketemu, lalu juga lah kalau udah nggak ketemu aja, yang ketemu aja bisa gagal bayar, apalagi yang nggak ketemu. Nah, itu ada sudut pandang penjagaannya dan kira-kira rekam jejaknya sampai hari ini kayak apa sih Pak Erik? Iya. Tentunya kalau di BBX Fintech kita sebagai mitigasi risiko kita ada yang namanya credit scoring ya, jadi credit scoring di BBX Fintech sendiri itu ada 3 lapis. Wow. Jadi pertama kita akan cek borrower-borrower yang masuk itu apakah mereka ada pinjaman di tempat lain atau di fintech lain dengan statusnya macet atau tidak. Kalau tidak lancar ataupun macet itu kita tidak langsung kita tolak. Okay. Nah, jika mereka udah lolos, mereka ada pinjaman mungkin lancar ataupun tidak ada pinjaman di tempat lain, maka kita akan cek dari segi credit scoring keseluruhan. Jadi data nomor telepon, kemudian usia nomor handphone, kemudian ya usia, karena usia nomor handphone itu kalau usianya lebih lama, dia tidak berganti-ganti nomor handphone, maka secara credit scoring dia lebih tinggi daripada orang yang memiliki handphone yang berganti-ganti, mungkin sebulan dia ganti 2 kali, 3 kali, nah itu credit scoringnya itu rendah. Jadi itu secara keseluruhan. Jadi banyak item, salah satunya itu, kemudian ada item-item lain seperti dia kebiasaan top up top up pulsa handphone itu berapa, kita bisa ukur. Nah, semua itu menentukan hasil credit scoring di kita. Nah, terakhir adalah kita verifikasi kartu identitas ya, KTP secara biometrik, apakah kartu identitasnya valid dan memang terdaftar di Dukcapil, sehingga sistem 3 lapis ini yang melindungi para
pemilik dana dari bebek fintech gitu. Oh, baik. Jadi, boleh dapat dikatakan dengan 3 lapis ini secara era digital, berarti identitas digital kita dan juga perilaku kita dalam berkomunikasi ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi, kalau ada orang yang setiap kali beli nomor dipakai, pulsanya habis, kuotanya habis dibuang, berarti kayaknya dia nggak bakal bisa minjem duit kayak gitu ya. Oke. Karena credit scoring lebih rendah lah. Baik, oke lah. Kalau misalnya tadi kan dikatakan adalah mencoba cross check dengan peer to peer lain, apakah sudah pernah minjam atau belum. Nah, sekarang kalau mereka ternyata ada yang minjam dan masih lancar, tapi ternyata sudah minjam di 50 peer to peer lending, itu kira-kira gimana penekanannya, Pak? Itu secara credit scoring lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah meminjam justru. Oh, tapi masih jalan sekarang juga loh. Jadi dalam waktu yang bersamaan itu punya exposure pinjaman sampai di 50 peer to peer. Itu kan kredibel sih, karena ternyata diakui banyak peer to peer, tapi juga secara exposure kan makin banyak pinjamannya. Itu gimana? Betul. Kalau di kita tentunya dengan sistem otomatis credit scoring pasti akan membandingkan lah ya, antara dia punya pinjaman di beberapa fintech lain dengan data penghasilan dia, dan kita bandingkan juga data dari status top up dia punya untuk pulsa atau dia punya belanja di marketplace, itu kita punya datanya. Oh, sampai ada sejauh itu terkait dengan consumer spending ataupun spending power dari orang tersebut ya. Wah, berarti memang kecanggihan data pada hari ini, kalau kita berperilaku ngaco di sosial media, kita juga berperilaku ngaco dalam penggunaan uang, itu justru sebenarnya lebih kagak bisa terhapus ya dibandingkan kita dalam kehidupan offline ya. Oke, ini jadi suatu perhatian khusus buat kita semua sama-sama ya. Nah, Pak, kalau dari segi performance Pak, BBX Fintech ini sebenarnya sudah beroperasi berapa lama Pak? Kita mendapat tanda daftar dari OJK kan di akhir 2019 di Desember. Baik. Kemudian kita mulai menyalurkan pinjaman di bulan Maret 2020. Oke. Gitu. Oke, itu pas-pasan lagi COVID tuh Pak. Itu kalau sampai hari ini gimana performance-nya? Apakah masih banyak yang lancar atau ternyata ada yang bermasalah? Kira-kira berapa persentasenya Pak? Kita jalan ketika sudah ada pandemi di bulan Maret. Jadi otomatis ketika pertama kali jalan kita sudah memperketat credit scoring kita. Jadi kita yang tadinya mungkin credit scoringnya kelas menengah, kita sudah perketat menjadi lebih tinggi lagi penyaringannya. Kemudian untuk penyaluran pinjaman saat ini masih lancar, masih lancar, cuman credit scoringnya aja kita lebih perketat penyaringan untuk borrowernya. Oke. Kalau sekarang ada yang macet itu banyak atau sedikit atau berapa rasio gitu Pak? Kalau misalnya kayak peer to peer gitu Pak? Saat ini kalau posisi macet belum ada. Oh, wah hebat juga ya. Tapi kalau kondisi telat membayar itu sekitar 20%-an lah. Oh, telat bayar tuh ibaratnya mah telat 1 hari kan juga bisa dihitung telat Betul. 3 hari gitu. Karena kalau sudah di atas 30 hari baru dihitung sebagai macet gitu ya Pak ya. Betul. Iya, itu manusiawi lah ya kan, dia mungkin lupa karena tagihannya terlalu banyak. Oke, berarti boleh saya simpulkan ya Pak Erik ya, bahwa sebenarnya dengan era pada hari ini kita sebenarnya mendapatkan pilihan untuk bahkan yang namanya orang kalau melendingkan uang, menitipkan uang untuk dikembangkan menjadi, bukan menitip sih, tapi mendanai, artinya kan dia bisa menumbuhkan uang dia, berarti semakin banyak pilihan. Ya meskipun pasti akan ada yang namanya resiko dan keuntungan yang berbeda, dan itu bisa menjadi salah satu opsi lah dengan adanya peer-to-peer lending ini. Lalu juga untuk yang mau meminjam juga hari ini bisa mendapatkan banyak akses kemudahan dengan era digital. Oke, Pak Erik, mungkin kalau terakhir ya Pak untuk penutup Pak, kira-kira apa sih view Bapak sehingga dari perusahaan Bapak itu akhirnya terjun ke peer-to-peer lending? Apakah hanya karena tren? Apakah karena melihat sesuatu yang apa yang menjadi visi misi ke depan gitu Pak? Iya, kita terjun ke dalam dunia fintech ini karena kita melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang mungkin perlu akses ke, yang belum punya akses ke perbankan ya. Oh, okay. Jadi mereka itu
butuh percepatan dalam usaha, mereka butuh dana, tapi karena mereka belum bankable, kemudian mereka juga masih minim pengetahuan literasi keuangannya, sehingga mereka butuh sesuatu yang platform yang simple, yang mereka bisa mengerti, dan syaratnya juga mudah, kan kita hanya KTP aja ya. Sehingga mereka juga bisa punya akses yang sama dengan yang di kota mungkin ya. Iya, Gitu. ini berarti satu hal yang menarik dan sesuai dengan apa yang baru saja saya dapatkan, bahwa pertumbuhan penggunaan mobile device itu sangat pesat di Indonesia, dengan rata-rata orang itu dulu memang lebih dari satu handphone, tapi orang rata-rata pada hari ini memiliki satu handphone, bahkan sudah sampai ke pelosok. Jadi growth daripada pembukaan rekening tabungan bank itu pun sudah mulai kalah gitu. Jadi artinya ini tepat sekali memang. Oke, Pak Erik, thank you atas bincang-bincang sore, sehingga mungkin smart listeners yang hari ini lebih tahu bahwa ada yang namanya pinjaman online yang legal, ada peer-to-peer yang ilegal, bagaimana cara performance-nya sampai saat ini untuk dari salah satu perusahaan bisa dijadikan sebagai benchmark dengan begitu banyaknya hari ini peer-to-peer yang ada di sekitar kita. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan selalu sukses untuk Pak Erik dan juga tentunya kepada perusahaan Bapak BBX Fintech. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya di sore hari ini. Sama-sama para ya. Oke. Selamat sore. Smart listeners, kita akan lanjut di sesi keempat, dan saya ingatkan kembali kepada Anda semua yang belum mengirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kota domisili dengan diawali dengan AP Analisa Pasar. Anda bisa mendapatkan belajar investasi dari saya secara 30 hari dalam bentuk modul, dan juga Anda bisa mendapatkan digital book The Secret Property Investment dari saya secara gratis. Silakan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita akan lanjut di sesi keempat, dan sebelum kita lanjut di sesi keempat, dan ini adalah kembali sudah menjadi sesi penutupan, bila Anda yang belum mengirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga selalu awali dengan subjeknya adalah AP, Anda bisa kirimkan nama, email, handphone Anda ke 0812 11 12 959 untuk bisa mendapatkan modul belajar investasi dari saya. Saya selalu membagikan modul yang mudah untuk Anda pahami secara day by day. Bagaimana cara memulai investasi, bukan hanya investasi saham gitu. Karena banyak orang yang kena, Ryan Filbert ini omongannya saham mulu. Enggak juga. Kenapa harus saham mulu? Yang namanya investasi udah banyak. Bisa surat utang, obligasi, bisa juga mungkin kita geser-geser ke derivatif, bisa juga kita melihat properti, kita juga bisa melihat yang namanya mungkin juga digital asset. Hal ini harus kita gauli, maksudnya adalah kita harus gaul lah dalam hal-hal seperti ini. Agar apa? Karena perubahan itu berlangsung secara cepat. Kalau kita tidak gaul, maka tiba-tiba kita lewat satu babak saja, begitu kita catch up lagi, kita buset kok sudah sejauh ini ya perkembangannya. Dan itu pun terjadi dalam dunia investasi. Silakan segera kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga subjek AP, dan kirimkan ke 0812 11 12 959. Selain akan saya informasikan mengenai modul belajar investasi yang dapat Anda pelajari setiap hari melalui email, saya juga akan memberikan digital book The Secret Property Investment, dan saya juga akan memberikan informasi terkait dengan mungkin Anda mau mengikuti kelas dan juga pelatihan yang dibuat oleh tim saya. Nah, kita sudah ngobrol banyak hari ini, luar biasa sekali. Saya dapat kesempatan untuk nambah ilmu lagi bahwa ternyata pinjaman online itu sudah sedemikian kerennya ya. Kita tidak perlu datang, ternyata ada metode-metode yang bisa dilakukan untuk mencari jejak seseorang dalam dunia digital ini, sehingga membuat mereka menjadi kredibel untuk meminjam. Keren.
Lalu di sesi pertama kita sudah ngobrol mengenai yang namanya sebuah profesi, ada namanya perencana keuangan, financial planner, ada juga namanya adalah penasihat investasi, ada juga manajer investasi. Loh, beda apa manajer sama penasihat? Jelas, penasihat itu menasihati, manajer itu berarti mengelola, memanage, ya kan? Ada juga perusahaannya brokerage, ya kan? Brokerage itu sekuritas, itu bagian dari brokerage. Karena apa? Ya menjadi perantara bagi kita, dan tidak boleh juga mereka mengelola uang Anda karena mereka adalah broker. Broker itu hanya perantara. Ya, Anda pencet buy, dipencetin tombol buy, Anda pencet sell, pencet tombol sell, gitu. Jadi setiap profesi-profesi ini akan ada kode etiknya. Dan memang kadang-kadang ketika kehidupan menjadi sulit, orang membenarkan semua hal. Dan itulah yang kadang-kadang membuat semua tantangan menjadi rusak. Ya, contohnya apakah yang namanya gadai saham? Gadai saham kan namanya repurchase agreement offering. Sepintas lalu adalah suatu hal yang bagus. Tanpa perlu menjual saham, kita bisa menggadaikan saham kita sementara waktu. Dan ternyata ada suatu aturan-aturan. Akhirnya ketika kita tahu bahwa ternyata ada saham yang memiliki nilai gadai yang lebih tinggi secara haircut dan ada yang lebih rendah, maka disiasati bagaimana agar sebuah saham yang nilainya rendah bisa mendapatkan nilai value untuk dipinjamkan yang tinggi, yang ternyata harganya dilakukan transaksi yang dinaikkan terlebih dahulu sehingga menjadi suatu market yang tidak real. Ya, itulah yang bisa disebut dengan goreng-menggoreng, dan akhirnya barang gadainya akhirnya nyangkut, yang dibuat gadai dibelikan saham lagi dan akhirnya nyangkut, dan akhirnya terus-menerus sehingga akhirnya menyebabkan bubble dan merugikan semua pihak. Ya, itu adalah suatu kejadian-kejadian di mana profil-profil orangnya ini tidak bisa menjaga idealisme. Ya, yang namanya menjaga idealisme itu kadang-kadang tidak bisa membuat seseorang menjadi kaya dengan instan. Sehingga orang-orang yang menjaga idealisme ini kadang-kadang ketika perutnya lapar sudah mulai kehilangan idealismenya sehingga luntur. Jadi kita semua ini sebenarnya menjadi seorang investor, dan saya juga separuh menjadi orang yang bukan hanya investasi, saya juga punya perusahaan berbasis keuangan. Tentunya saya juga harus menjaga dan mengklasterkan apa yang ada dalam diri saya menjadi orang yang tegas dalam setiap sudutnya, setiap aspeknya. Dan saya juga berharap Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora juga demikian adanya. Oke, kita akan lanjut pada beberapa hal. Tentunya saya pasti akan memberikan sedikit review dari indeks saham. Kenapa tiba-tiba mau ngomong tiba-tiba ngeblank? Oke, jadi kalau apa yang saya bisa lihat, sebenarnya kita dihantui dengan yang namanya perlambatan ekonomi dan juga defisit account kita terkait dengan GDP kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Yes, kita dalam kondisi yang turun, tapi sebenarnya apa iya Anda sebenarnya belum sadar bahwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini kan memang yang disebut dengan PSBB yang diberlakukan dengan secara ketat. Bahkan pada bulan April saja saya tidak lupa, pada bulan April itu ketika saya jalan di Sudirman, Jenderal Sudirman protokolnya Jakarta, itu sepanjang jalan taksi pun ngetem di pinggir jalan, nggak diusir. Dan saya pernah naik taksi di bulan April itu di Jalan Sudirman. Saya tanya, Pak sudah narik berapa? Ini mas ini adalah yang pertama kali loh saya narik dari subuh. Bayangkan dari subuh sampai jam 4 sore gimana kacaunya perekonomian. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kondisi perekonomian kita memang dalam kondisi yang tidak bagus di 3-4 bulan terakhir sebelum daripada hari ini datanya keluar. Cuma kita mau menyangkal hal itulah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya melihat, Pak, kalau gitu gimana Mas Ryan melihat di bulan September? Kalau saya lihat lebih optimis ya. Jalanan sudah kembali rame, perekonomian sudah kembali. Kita yang harus diminta menjaga diri kita masing-masing secara lebih disiplin, menjaga jarak, jangan lupa nggak pakai masker keluar jadi urusan, pakailah face shield. Habis itu kalau misalnya Anda cuci tangan segala macam masuk keluar rumah juga harus Anda lakukan. Makan juga jangan sembarangan. Nah, itu adalah suatu cara-cara kita untuk menjaga diri kita. Jadi saya tetap melihat ini adalah suatu hal yang sudah lebih baik, dan kalau hanya untuk 1 minggu, mungkin menurut saya pergerakan kita belum bisa kemana-mana, dan sebenarnya saya tetap melihat kondisi pasar kita kecenderungannya tetap mengalami penurunan. Itu saja, semoga selalu bermanfaat bagi Anda semua, dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengirimkan nama, email, nomor handphone untuk bisa mendapatkan pembelajaran belajar investasi selama 30 hari dari saya dan juga buku
digital book The Secret Property Investment. Semoga selalu bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama